Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam acara Renungan Firman Tuhan. Kali ini dengan tema pencobaan. Saudara, apakah pencobaan itu? Pencobaan itu artinya satu godaan, bujukan, atau pengaruh. Katakanlah jika kita sedang berada di rumah seseorang, di mana di rumah itu ada bapaknya. Semua keluarga sedang keluar, dan kita berada di ruang tengah. Bapak itu mengatakan bahwa ia akan pergi dulu keluar sebentar. Lalu kemudian kita tinggal sendiri, dan tiba-tiba kita lihat ada satu dompet di atas meja, yang di dalamnya banyak uang. Ada uang 100 gitu. Lalu mungkin hati kita atau pikiran kita mulai tertarik. Bagaimana ya, kalau aku ambil satu mungkin tidak ketahuan. Lalu selama seperti itu, kita berada di dalam pencobaan, dalam godaan. Artinya, apakah kita tertarik lalu mengambil, dan kalau sudah kita ambil, maka itu namanya jatuh, kalah dalam pencobaan. Dan kalau karena kalah kita, lalu yang punya rumah mengetahui bahwa yang mengambil kita dan dilaporkannya kepada polisi dan kita ditangkap. Apakah ditangkap itu pencobaan? Enggak lagi. Pencobaan hanya pada waktu kita sedang mau mengambil uang atau tidak. Tapi yang kedua, pencobaan juga bisa berarti menguji di saat seperti apa kita. Misalnya, kalau kita miskin, kita datang pada Tuhan. Kalau kita kaya, mungkin tak datang pada Tuhan. Jadi Tuhan sedang membuat kita kaya dan ingin Dia tahu apakah kita kalau kaya, kalau terkenal, kalau hebat, masih juga tetap setia kepada Tuhan. Nah, dalam hal itu juga, maka kita mengalami satu godaan, pencobaan. Ingatlah waktu peristiwa seperti Ayub. Ayub itu kaya raya, banyak uangnya, banyak juga hartanya. Lalu kemudian iblis melapor kepada Tuhan dan berkata, kalau Ayub itu baik kepada Tuhan, itu karena banyak hartanya, kaya. Coba kalau dia miskin. Lalu Tuhan mengizinkan iblis merampas atau melakukan satu celaka kepada Ayub, dan akhirnya dia miskin dan anak-anaknya pun tidak ada. Tetapi dalam hal itu Ayub menang, tetap dia setia kepada Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama, Abraham juga dicobai oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 1, di sana dikatakan bahwa Allah mencoba Tuhan dalam hal anaknya Ishak yang satu-satunya. Lalu Tuhan berkata harus ia mempersembahkan sebagai persembahan di Gunung Moria. Dan Abraham taat. Tentu saja ia juga mengalami satu perbandingan-perbandingan, bagaimana ya, hanya satu anakku. Tetapi ia lebih taat kepada Tuhan. Lalu setelah ia membawa anaknya dan mau dipersembahkan, Tuhan sedang menguji, lalu ia berkata, nggak jadi lagi. Korban itu sudah kusediakan seekor domba di sana. Nah, itu saudaraku. Jadi Tuhan bisa langsung mencobai ia. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah pencobaan itu datang dari Tuhan? Bisa saja, sebab Tuhan berkuasa sepenuhnya. Dalam hal perjanjian lama juga Tuhan sering melakukan seperti itu. Dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 22 juga, Tuhan mencobai orang Israel dalam perjalanannya dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Artinya ingin Tuhan melihat supaya orang Israel itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebab mereka sudah melihat mujizat dari mulai tanah Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan itu hebat, jelas mereka tahu. Begitu juga dalam Ayub pasal 1 ayat 9 seperti tadi. Dalam Ulangan pasal 13 ayat 3, bagaimana didefinisikan di sana bahwa Tuhan menguji, melakukan satu pencobaan supaya tahu Dia apakah mereka benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara, ada juga pencobaan karena dosa. Saudara, dalam hal misalnya orang Israel dihukum oleh Tuhan itu karena dosa. Misalnya mereka telah berbalik kepada dewa Molok, dewa-dewa orang-orang Kanaan. Lalu mereka menyembah
dan tidak menyembah Tuhan lagi. Nah, Tuhan menghukum mereka dengan membiarkan mereka diperbudak oleh bangsa lain. Lalu berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkannya kembali. Nah, saudara, apakah masih dalam perjanjian baru juga Tuhan langsung menguji? Saudaraku, dalam perjanjian lama pun kalau kita lihat, sebenarnya Tuhan kepada Ayub tidak langsung. Yang datang mengerjakan pencobaan itu adalah setan. Dalam Matius pasal 4, mulai dari ayat 1, di sana kita lihat bahwa Tuhan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh setan atau iblis. Jadi pencobaan itu dikerjakan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, begitu juga dalam Yakobus pasal 1 ayat 13, bahwa di sana dikatakan, jika seseorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Tuhan tidak mencobai siapapun. Nah, di sana jelas bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun. Jadi kalau pencobaan itu dalam perjanjian baru dari mana? Nah, ayat berikutnya berkata, kamu dicobai oleh keinginanmu sendiri. Jadi bukan Tuhan yang mencobai, tapi keinginan. Benar ya, seperti yang tadilah kita lihat misalnya. Seperti uang ada di dalam dompet seseorang, lalu kita tertarik. Nah, kita sekarang ada keinginan untuk mengambilnya, maka kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Nah, saudaraku, dari semua, apakah Tuhan bisa mencobai? Ya, itulah perjanjian lama, karena dia punya hak. Dia berkuasa untuk itu. Apakah Tuhan tidak langsung mencobai? Ya, itulah yang dilakukan oleh iblis. Namun ada jaminan dari Tuhan bahwa pencobaan itu tidak akan membuat orang menjadi hancur. Seperti misalnya Roma pasal 10 ayat 33, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apabila kamu dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga dapat kamu menanggungnya. Saudaraku, kalau begitu, bagaimanakah harus kita lakukan supaya, sebab pencobaan itu juga ngeri. Kalau misalnya begini, adalah orang yang dikejar-kejar, lalu kemudian orang yang dikejar itu masuk ke dalam rumah, dan dia berkata kepada yang punya rumah, tolong saya jangan kasih tahu bahwa saya datang ke sini. Nah, setelah yang mengejar itu sampai, lalu bertanya kepada yang punya rumah, tadi saya lihat bahwa si Anu masuk ke sini. Nah, sekarang kita dalam pencobaan. Apakah kita berkata ya, kita benar. Tapi kalau kita berkata tidak, maka kita berdusta. Nah, dalam hal ini kan berat. Kalau kita bilang tidak, nah kita berdusta. Kalau kita bilang ya, nah orang itu akan dikejar dan ditangkap. Nah, saudaraku, supaya kita tidak mengalami pencobaan, maka Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 ayat 13. Katakan di sana, berdoalah demikian. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi banyaklah berdoa supaya Tuhan tidak mengizinkan pencobaan kepada kita yang harus berat kita laksanakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai jumpa. Salam.